Bapak Ibu semuanya. Selamat Hari Paskah bagi kita semua. Kami dari Youth ingin mempersembahkan sebuah pujian yang telah kami pelajari selama ini. Terima kasih juga untuk buat kesempatan dan dukungannya untuk kami. Dan terima kasih juga untuk supportnya, khusus Bapak Ibu Gembala yang telah mendukung kami di tempat ini. Semoga kiranya pujian ini bisa membawa berkat bagi kita semua. Amin.
Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun, sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax, sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi,
fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Hari sukacita, hari kebangkitan adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, adalah hari kebangkitan kita semua. Semua kita harus bangkit. Ya, sama-sama katakan bangkit. Bangkit. Apa ini yang bangkit ya? Kalau Yesus bangkit dari kubur, kalau kita bangkit dari keterpurukan kita selama ini ya. Kita yang selama ini merasa selalu ada dalam keadaan lemah, dalam keadaan mungkin masalah saudara sepertinya nggak punya solusi. Hari ini saudara harus bangkit karena Tuhan bangkit. Dia akan bangkitkan semangat kita kembali. Ya saudara, kita mau belajar hari ini dipersiapkan untuk kemuliaannya. Sama-sama saudara bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama Matius 28 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Oke, kita baca dari ayat ini ya. 3, 2, 1. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Tuhan silakan dulu saudara. Ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus sudah bangkit saudara. Dan itu adalah kemenangan buat kita semua. Ya, saudara, kematian Yesus bukanlah kekalahan, tetapi kematian Yesus adalah permulaan daripada kemenangan. Ya, iblis saudara kalau lihat di film Passion ya, bagaimana ketika Yesus dicambuk, dia dengan darah yang mengalir seperti itu, dan disitulah iblis lewat sambil tertawa. Dia pikir kematian Yesus itu adalah kekalahan bagi dunia gitu ya. Dia pikir Yesus mati dan semua manusia nggak ada yang diselamatkan. Dia nggak tahu bahwa kematian Yesus adalah awal dari kemenangan buat kita semua. Amin. Ya, kematian bagi manusia biasanya adalah akhir dari kehidupan ya, tetapi kematian Tuhan Yesus itu berbeda. Melalui kematiannya justru dia memulai sesuatu untuk menyatakan kemenangan. Kekristenan bukan hanya sekedar agama, sebab kekristenan adalah rencana Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan dan kekristenan adalah kehidupan dalam kemuliaan. Amin. Saudara percaya Tuhan itu mati buat saudara dan saya, dan Tuhan bangkit sebetulnya itu adalah awal kemenangan buat kita. Kita percaya, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun juga akan mengalami suatu kebangkitan yang daripada Tuhan. Bukan hanya kebangkitan dari kematian yang sesungguhnya, tapi kebangkitan dari segala keterpurukan yang saudara alami hari ini. Saudara masalah, saudara dalam kesusahan, kesulitan, keterikatan, belenggu, percayalah, saudara percaya kepada Yesus, maka jauh juga saudara akan mengalami kebangkitan seperti Tuhan Yesus dibangkitkan. Amin. Kebangkitan yang daripada Tuhan membawa kita pada satu tujuan, kehidupan kita dalam kemuliaan. Saya percaya saudara, slogan kita apa? Datang kepada Tuhan, Keadaan pasti lebih baik. datang kepada Tuhan adalah awal Dari kemuliaan. Iya saudara. Jadi waktu saudara datang kepada Tuhan, saudara akan melihat bagaimana keadaan saudara pasti lebih baik. Saudara, saya jamin 1000% Tuhan punya janji. Segala hal yang baik itu Tuhan janjikan buat kita semua. Kuncinya cuma maukah kau mendekat kepada Tuhan. Sampai saat ini saya menjadi rema sekali tentang apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yeremia tentang ikat pinggang yang lapuk ya. Jadi saudara yang pemerintahan sudah mengerti tentang hal ini. Bagaimana dikatakan Tuhan suruh Yeremia beli ikat pinggang lenan, pakai, kemudian pakai sama dia. Setelah itu lepas, lalu pergi ke sungai Efrat, sembunyikan di sela-sela batu. Lalu setelah beberapa waktu kemudian ambil kembali ikat pinggang itu. Ketika diambil ternyata sudah lapuk dan gak berguna untuk apa-apa. Nah, lalu Tuhan berbicara, sesungguhnya demikianlah kata Tuhan,
asalkan mereka dikatakan mereka orang Israel, orang Yehuda mau dilekatkan kepadaku, maka aku akan membuat mereka menjadi apa? Ternama, Terpuji, terhormat. Tuhan punya janji kita akan jadi ternama, terpuji dan terhormat kalau saja kita mau dilekatkan sama Tuhan. Tapi mereka enggan. Mereka nggak mau mendengar. Mereka melakukan urusannya sendiri. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya tidak berguna dan nggak bisa dipakai untuk apa-apa, saudara. Maka dikatakan Hosea 6 ayat 4, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah, karena mereka yang menolak pengenalan akan Allah, maka aku tidak akan pernah mengangkat mereka menjadi imamku. Tidak berguna untuk apa-apa. Kenapa? Karena mereka selalu menolak pengenalan akan Allah. Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan? Dengan cara apa, saudara tahu? Melalui apa saudara bisa mengenal Tuhan? Melalui masalah, melalui proses. Sesungguhnya saudara akan mengenali Tuhan. Saudara bisa mengenali Tuhan sebagai Jehovah Rapha. Dia adalah Allah penyembuh ketika saudara keadaan sakit. Dokter berangkat tangan dan saudara benar-benar sungguh-sungguh bersama Tuhan. Tuhan sembuhkan, pulihkan. Saudara bilang dia Jehovah Rapha. Bagaimana saudara mengenal dia sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan? Tentunya Tuhan harus izinkan saudara dalam kekurangan. Ketika saudara dalam kekurangan, saudara datang kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan cukupkan segala kebutuhan saudara. Saudara kenali dia, Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Bagaimana saudara bisa mengenali dia, Allah adalah sumber damai sejahtera buat hidup kita, saudara? Yaitu saudara harus diizinkan dalam keadaan dimaki, dihina, dianiaya, direndahkan. Datang kepada Tuhan, maka damai yang melampaui akal pikiran akan menguasai hati pikiran saudara. Sehingga saudara bilang, dia Tuhan Allah sumber damai sejahtera. Nah, kalau saudara selalu lari dari proses, tidak akan pernah saudara mengenali Tuhan secara pribadi. Dan kalau saudara tidak mengenal Tuhan secara pribadi, nggak ada yang saudara bisa bagikan kepada orang lain. Tidak ada sesuatu yang saudara bisa impartasikan buat orang lain. Maka proses yang ada saudara harus hadapi. Hadapi proses. Apa slogan kita? Hadapi proses, lihat kedahsyatannya, ya. Lihat, hadapi proses, lihat kedahsyatannya. Nah, itu saudara, kita harus hadapi setiap proses kita. Dan tujuan atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah kehidupan dalam kemuliaan. Ini janji Tuhan. Bukan hanya kemuliaan nanti di surga, tapi di bumi engkau akan menjadi apa tadi? Ternama, terpuji, terhormat. Tuhan akan buat saudara menjadi seperti itu. Siapa yang mau? Semua mau? Iya. Bagaimana caranya? Saudara harus menjadi berguna. Ya. Sebab dia hidup. Gimana lagunya? Ada hari esok. Sebab dia hidup. Apa? Ku tak gentar karena ku tahu dia pada hari esok. Hidup jadi hidup saudara berarti karena Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Kebangkitannya menyatakan bahwa dia adalah Allah hidup. Kalau dia Tuhan yang hidup, dia punya mata untuk melihat, dia punya telinga untuk mendengar, dia punya mulut untuk berkata-kata. Maka datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan lihatlah pertolongan kedahsyatannya. Jangan seperti tadi dikatakan tentang Yeremia. Bagaimana mereka gak mau dengar. Ayo datang doa pagi, aduh ngantuk. Ayo ikut pemuritan, malas lah. Saudara nggak mau, enggan untuk mendengar. Sehingga mereka tidak menerima apa yang Tuhan mau sampaikan, saudara. Mendengar itu jauh lebih baik. Kalau saya selidiki firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kata mendengar ternyata penting banget. Maka Tuhan bilang mendengar lebih baik dari segala persembahan apapun. Saudara mau persembahan 1 miliar, tapi saudara nggak pernah mau dengar firman Tuhan, nggak pernah mau datang beribadah, nggak mau baca firman, sia-sia, saudara. Jadi mendengar itu lebih baik, karena Tuhan punya janji bagi orang yang mau mendengar. Tuhan bilang jika engkau mendengar, jika engkau dikatakan melakukannya dengan setia, maka berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu. Pertama dengar, tapi memang gak cuma cukup dengar. Dengar dan lakukan. Bagaimana melakukan kalau saudara gak dengar? Saudara harus tahu dulu. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, tapi iman bertumbuh dalam penganiayaan pembacaan kitab suci. Jadi mendengar lalu melakukan praktek, dan praktek itu hanya akan saudara alami ketika saudara ada dalam keadaan
masalah dan ada tekanan, direndahkan, itu kesempatan praktek firman Tuhan. Hidup sesuai kitab suci, itulah yang memberi pertumbuhan buat iman saudara. Jangan saudara menjadi orang Kristen, pengikut Yesus, ada di gereja setiap hari Minggu gak pernah bolos, rajin doa pagi, rajin pemuritan, rajin semua ikut. Tapi kalau saudara gak pernah praktek apa yang saudara dengar, saudara pun jadi orang yang sakit, saudara. Iya, saudara makan terus tapi saudara gak bergerak, sakit saudara. Jadi saudara bukan hanya harus menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman. Itu lebih penting daripada segalanya ya. Tapi paling tidak mendengar. Waktu mendengar kita bukan hanya menerima firman, tapi menerima kekuatan dan kuasanya. Ketika saudara datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah datang dengan tangan hampa, amin. Kalau saudara datang sama Tuhan, hari ini 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Saudara percaya Tuhan hadir? Amin. Kalau Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah hadir dengan tangan hampa. Saudara nggak sadari aja Tuhan sebetulnya sedang merombak manusia batiniah saudara untuk menjadi manusia yang berbeda dengan dunia. Asal mau datang dengar, saudara. Nah, kita pelajari di sini, dosa hanya membawa kehancuran, tapi salib punya pengaruh besar untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Sebab salib sejatinya adalah pintu masuk bagi manusia untuk menerima kemuliaan Tuhan. Kalau GBI dikatakan tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi kalau Yesus berkata, kalau mau ikut aku syaratnya harus apa? Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Iya, kalau Paulus berkata 2 Korintus 4, penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal yang nilainya jauh lebih dari apa yang penderitaan yang harus ditanggung. Jadi aku dikatakan Paulus berkata bahwa dia tidak mau menjadi tawar hati, karena dia tahu bahwa apa yang harus dia tanggung hari ini, penderitaan yang dialami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan buat kita semua, amin. Saya percaya waktu Jeki kemarin waktu Jumat Agung ya Jek, kamu putarin yang tentang orang Afrika itu ya, yang menyatakan pernyataan, Paniko puterin juga loh, padahal kamu belum tahu ya Jek, kamu belum tahu bahwa Paniko akan puterin itu, enggak ya, nggak tahu ya. Saya percaya itulah yang namanya pernyataan roh. Ya, roh yang sama yang bekerja di antara kita orang percaya. Dia taruhkan sama Jeki untuk putar. Lalu berikutnya Paniko kemarin juga bagikan hal yang sama. Satu pesan, Tuhan Yesus benar-benar sudah segera datang. Dan khususnya pesan buat hamba-hamba Tuhan untuk bicara tentang surga, bicara tentang kekekalan, bahwa itu adalah benar. Bertobatlah, sebab tidak ada lagi penundaan waktu. Kalau kemarin tuh saya nonton tentang bagaimana Tuhan Yesus dicabut menderita gitu, saya sebetulnya kemarin mau histeris, mau maju loh saudara. Saya nggak tahan banget ya, saya cuma mau bilang kepada semua begini, saudara, apalagi sih yang kita tuntut daripada Tuhan? Tuhan itu sudah memberi nyawanya sampai begitu rupa, saudara. Habis darahnya, habis dagingnya tercabik-cabik, masih juga kita nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Padahal Tuhan cuma minta satu manusia agar diselamatkan, agar tidak satu orang pun binasa. Tuhan mengajak, ayo datang kepadaku, kata Tuhan. Maka Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Tapi kita nggak mau datang dan membiarkan diri kita menurut kedegilan hati kita, kehendak kita sendiri, mau-maunya sendiri. Saudara, latihannya itu di bumi. Latihannya itu di bumi. Jadi mulai sekarang jangan cuma sebentar-bentar ngambek, kesel, marah cuma karena ngelihat orang nadanya do tinggi, cuma karena ngelihat respon orang, akhirnya kita kecewa, marah, berhenti pelayan. Yang kayak gitu udah gak boleh lagi ada di tempat ini, amin. Katakan saya GOB, generasi penerobos tidak terhentikan karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi, maju terus sampai garis finish. Jangan sebentar-bentar kayak gitu lagi. Itu adalah bayi-bayi rohani, saudara, yang gak bakal terangkat. Tuhan lagi mencari mempelai-mempelainya yang siap untuk diangkat dan masuk dalam kemuliaan kerajaannya. Tuhan lagi mencari, makanya respon-respon saudara menentukan. Kemarin di pemuritan saya bilang kepada Ibu Maria yang bagian mengecekkan pembacaan firman Tuhan, oke Bu Maria, putihkan semua. Ya, putihkan semua. Yang gak baca sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan gak baca, terus dicantumkan tanggal sekian sekian, belum baca, putihkan. Pertanggal 3 mulai itu. Kalau 5 hari berturut-turut gak baca, dieliminasi, buang. Main-main loh saudara.
Gak main-main, ini baru masalah hal yang sepele. Baca firman Tuhan aja gak memberi waktu, memberi kesempatan. Bagaimana bicara tentang kekekalan, saudara? Ini bicara tentang kekekalan, gak main-main. Harga yang kita bayar hanya baca firman Tuhan. Yesus membayarnya dengan nyawanya. Yesus membayarnya dengan tubuhnya, dagingnya habis tercabik buat kita. Kita cuma diminta beri waktumu sedikit, kau gak punya waktu. Saya cuma bilang, kalau kau gak bisa buat apa-apa, apa yang terjadi? Kita bilang kita gak punya waktu. Kalau waktumu benar-benar dikasih maksimal, gak bisa ngapa-ngapain, cuma di tempat tidur 24 jam. Mau? Jangan ada alasan apapun untuk kau lebih lagi fokus sama Tuhan di hari-hari ini. Kita harus mempersiapkan diri. Waktunya sudah segera tiba. Yang di bumi tidak akan pernah saudara bawa. Manusia banyak itu adalah karya iblis. Yang hari ini dikatakan dia itu nggak cuman sekedar menggoda manusia. Dia hari ini ngamuk, saudara. Dia berusaha sebisa-bisanya untuk membuat saudara jauh dari Tuhan. Ini harus saudara catat. Untuk saudara nggak ngerti firman-Nya, gak deket sama Tuhan. Ini yang iblis mau dengan cara sibuk. Dan saudara gak punya waktu hanya untuk membaca firman Tuhan. Jangan menunda. Ini bukti integritas. Saudara harus tunjukkan integritas saudara sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di ini adalah latihan. Tuhan melatih melalui pembacaan firman Tuhan. Tunjukkan integritas saudara. Saya melatih untuk saya tetap setiap hari bukan hanya baca tapi buat soal-soal, saudara. Jam berapapun saya harus melakukannya. Seperti kemarin waktu pas hari Sabtu ya, saya sampai jam 1 ya, jam 1 atau setengah 2 pagi tuh. Saya belum buat soal, saya gelisah, saya galau, saya harus buat soal. Jadi tugas setiap hari saya bukan hanya baca, buat soal dan buat PowerPoint untuk renungan di doa pagi. Dan itu tugas tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Integritas artinya dia tahu tanggung jawab, tugas dan tanggung jawabnya. Amin. Benar, serius saudara. Yang mau ayo, yang gak mau sudah. Jadi hari-hari ini Tuhan berkata, kalau haus, apa saudara, Wahyu 20 ayat 17 slogan kita, Kalau haus datang, kalau mau ambil. keputusan saudara yang menentukan bagaimana kekekalan kita. Diputuskan hari ini. Ini bukan hari yang biasa, ini hari yang gak main-main. Ini waktu yang serius, yang mau serius-serius, yang gak mau sudah. Saudara, dunia mungkin menjanjikan suatu hal yang nikmat, tapi ingat, dunia gak pernah kasih gratis. Saudara kejar dunia, saudara jauh dari Tuhan. Jadi kuncinya gak boleh ada berjalan di dua tempat. Saudara mau Tuhan, kalau sebentar Tuhan, sebentar hantu, ya saudara gak jelas. Jadilah orang yang jelas. Anak Allah tetap anak Allah di situasi keadaan apapun, kita tetap anak Allah. Emas tetap emas walaupun dibuang ke comberan, emas tetap emas berharga. Begitulah saudara. Jangan sebentar haleluya, sebentar ada masalah langsung haleluya. Itu namanya gak jelas saudara, sebetulnya anak siapa. Orang yang gak jelas inilah yang Tuhan berkata bikin enak Tuhan, dan Tuhan muntahkan orang yang suam-suam. Gak boleh saudara. Hari ini putuskan saudara mau ikut siapa. Gak bisa dua jalan, ikut dunia dan ikut Tuhan, gak bisa. Capek. Sayang sekali waktu saudara buang-buang tanpa saudara mempunyai suatu janji kesempatan kemuliaan. Kenapa? Karena hidup kita ada di dua jalan. Jadi putuskan saudara mau ikut di jalan mana. Dewi. Jadi pintu masuk bagi manusia untuk menerima kemuliaan Tuhan adalah salib. Ada dua jalan masuk dalam kemuliaan Tuhan kita pelajari. Jalan masuk kepada penghukuman melalui jalan salib iman yang merupakan kebahagiaan bagi umat Kristen ya. Jalan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan dan kekecewaan. Ya, kita tahu ya, mau ikut Yesus harus apa? Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Ini harus kita jalankan. Dan yang berikutnya apa? Saudara, kemalangan orang benar banyak. Dan itulah dikatakan tetapi Tuhan melepaskan kita. Ini jalan masuk untuk menuju kemuliaan. Saudara harus melalui jalan ini. Ibaratnya kalau saudara mau bekerja, pertama kali tanda tangan kontrak kerja dan ikuti syarat aturan perusahaan. Berikutnya saudara harus mulai bekerja dari pagi sampai jam yang ditentukan. Kalau perlu pekerjaan harus memerlukan lembur, saudara harus kerjakan. Dan tanda tangan kontrak kerja kalau di dunia kerja 6 bulan berlakunya. Kalau dilihat saudara melakukan dengan baik, tidak pernah terlambat, saudara sungguh-sungguh bekerja, punya integritas, loyalitas sebagai karyawan di sebuah perusahaan, saudara dinilai rajin, tekun, dan mau disuruh melakukan apapun tanpa protes komplain, maka saya percaya perusahaan akan memperpanjang kontrak kerja, belum jadi karyawan tetap.
Jadi hari-hari ini menjadi karyawan tetap tidak mudah. Harus dinilai sampai ditentukan itu adalah gaya hidup saudara, maka saudara diterima bekerja di perusahaan itu sebagai karyawan tetap. Jadi harus dilihat, dipantau, diperhatikan. Begitu juga saudara dalam mengiring Tuhan. Hari ini saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, syarat pertama tanda tangan kontrak. Mau nggak sangkal diri? Mau nggak pikul salib setiap hari? Kalau mau ikut aku, kata Tuhan. Kalau nggak mau mendingan nggak usah. Ya. Nah yang kedua, kemalangan orang benar banyak. Mau nggak hadapi kemalangannya banyak? Tapi Tuhan punya janji, Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, yang ketiga, bahwa untuk masuk kerajaan surga harus mengalami banyak sengsara. Mau nggak saudara mengalami banyak sengsara? Untuk masuk kerajaan surga, saudara harus mengalami banyak sengsara. Jangan berpikir ikut Yesus aman-aman saja, tenang-tenang, nggak ada masalah. Banyak. Tetapi di tengah masalah saudara akan mengenali Tuhan. Dia meluputkan, dia menyertai, dia melindungi, dia menjaga, dia memberkati kita. Amin. Saudara akan melihat Tuhan di tengah masalah. Saudara tidak akan melihat Tuhan di tengah berkat-berkat. Bukan hanya itu saudara, berkat justru banyak orang hancur karena berkat. Ada banyak orang tidak bisa masuk ke pesta hanya karena berkat. Jadi oleh karena itu dikatakan di sini, di tempat itu mereka menguatkan hati murid, menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus mengalami banyak sengsara ya saudara. Dan memang setiap orang yang mau hidup pribadi Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dikatakan dalam 1 Timotius 3 ayat 12. Jadi inilah saudara syarat untuk mengikut Yesus. Siapkah saudara mengalaminya? Amin. Halo? Saudara siap untuk mengalaminya? Amin. Masalah yang banyak, pikul salib setiap hari, kemalangan yang banyak, terus apalagi kesengsaraan, aniaya. Ini syarat ikut Yesus. Jadi kalau saudara nggak kuat, nggak mau ngadepin ini, ya udah sekalian aja berhenti saudara. Keselamatan ditentukan oleh saudara dan saya. Saya juga nggak bisa memaksakan anak-anak saya untuk ikut sama seperti saya. Semua manusia punya kehendak bebas untuk memilih. Karena kita nanti kalau udah di surga, dikatakan di Alkitab, kita nggak merasakan suatu hubungan lagi. Oh itu istri saya, itu suami, itu anak saya, enggak. Semua kita adalah saudara-saudara yang saling mengasihi. Di sana cuma ada kasih. Kita mengenal tapi kita nggak rasakan suatu hubungan lagi. Jadi hari ini kalau kita punya anak itu dipercaya sama Tuhan, kita wajib mendidik mereka takut akan Tuhan. Tapi kembali semua anak sekalipun punya free will atau kehendak bebas untuk memilih. Jadi oleh karena itu saudara, sadarilah hidup yang ada ini sangat berharga. Tuhan beri kesempatan hari ini, sebetulnya Tuhan sedang melatih saudara mempunyai gaya hidup surga. Tuhan latih, Tuhan bentuk melalui orang-orang di sekeliling kita. Disitulah diberi kesempatan kita praktekkan siap firman Tuhan sampai itu menjadi gaya hidup kita. Bahwa gaya hidup kita adalah gaya hidup kerajaan surga. Caranya gimana? Saudara ambil kekuatan Tuhan. Setiap kali saudara datang kepada Tuhan tanpa saudara sadari kekuatannya turun atas saudara. Banyak kali saudara datang sama Tuhan, lebih banyak kekuatan Tuhan akan datang atau saudara terima. Kekuatan Tuhan yang begitu banyak itu akan memampukan saudara melawan tipu daya iblis. Tapi kalau pagi-pagi aja nggak bangun doa pagi, kekuatan pagi itu kekuatan dahsyat loh saudara. Setiap pagi saudara datang kepada Tuhan, kekuatannya dahsyat. Amin. Karena Tuhan itu mempersiapkan segala sesuatu dimulai dari pagi hari. Malaikatnya diutus menyertai kita, berkatnya disediakan untuk kita, semua disediakan di pagi hari. Kekuatannya diberikan sama kita, damainya turun atas kita. Ada banyak saudara yang buat hari ini saya bertahan, itu saya yakin itu 2 pagi. Saudara sedang mengejar hikmat, saudara akan memperolehnya kalau saudara melakukannya dengan ketekunan. Bayar harganya. Masakan saudara tidak mau membayar harganya, sedangkan saudara tahu bagaimana Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Tuhan cuma mau ayo datang, saudara. Perhatikan saudara, baca Amsal 1 di situ ayat 23 kata sebetulnya Tuhan bilang aku tuh mau panggil mereka, sebetulnya Tuhan mau ngomong sama kita. Tuhan mau kasih nasihat, Tuhan mau ingetin kita, Tuhan mau kasih tahu apa yang akan terjadi. Tapi mereka nggak mau. Aku mengulurkan tangan, mereka nggak mau nyambut. Hingga akhirnya malapetaka datang atas mereka. Sehingga akhirnya kedahsyatan itu turun atas mereka. Maka waktu itu datang, aku mentertawakannya, kata Tuhan. Mereka mau cari aku nggak mau temuin lagi. Mereka tekun mau datang padaku, tapi aku nggak mau lagi. Jadi saudara, kesempatannya sekarang. Sekali lagi, selagi Tuhan lagi berbicara sama kita, selagi Tuhan masih mau tuntun kita,
Selagi saudara masih dicariin sama hamba-hamba Tuhan, amin, masih diingetin, dicariin. Agus kemana gak dateng? Oh puji Tuhan, saya masih cariin, amin Gus. Kalau udah dibiarin Agus gak dateng, artinya bahaya. Ya, berarti tinggal Tuhan yang turun tangan ya. Udah lampu merah, Bu. Iya, gawat saudara kalau nggak cariin ya. Kalau udah dibiarin, saudara dibiarin, tahu dibiarin? Jelas loh, firmannya jelas loh. Mazmur 81 ayat 12-13. Karena kamu tidak mau mendengar dan tidak mau dan tidak suka kepadaku, maka aku membiarkan mereka menurut kedegilan hati. Sekiranya mereka mau dengar, aku kan hancurkan lawan-lawan mereka. Kata Tuhan, kalau aja mereka mau dengar, Tuhan itu akan berperang gantikan kita, saudara. Tuhan beri kemenangan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan merencanakan banyak hal yang luar biasa buat hidup kita. Tapi kita nggak mau datang, kita nggak mau dengar, saudara. Akhirnya Tuhan bilang, ya udah terserah, kamu dengar ya udah. Ada orang bilang, kenapa sih mulu dia saya lagi gitu kan? Kok yang lain enggak? Karena kamu rajin, saya cariin. Karena orang nggak mau, ya udah saya nggak cariin lagi. Begitu juga seperti pembacaan Alkitab, ya udah pemutihan nih saudara. Ibaratnya kalau Tuhan Yesus itu pada saat Tuhan mati dan Tuhan bangkit, dan pada saat masa sekarang ini kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dosa kita diampuni semua, diputihkan, sudah diputihkan. Dan sejak diputihkan jangan buat dosa lagi, ibaratnya begitu. Nah kemarin juga saya percaya Tuhan yang taruhkan sesuatu seperti itu. Oke, putihkan semua, lupakan. Semua yang gak baca sebulan gak baca deh, mulai pertanggal 3. Tapi kalau 5 hari mereka betul-betul gak baca, dieliminasi aja. Jangan mutang saudara, jangan mutang, amin. Bacaan firman Tuhan juga mutang saudara. Ya, jadi coba punya integritas. Kenapa nih? Nah saudara, itulah yang Tuhan mau ya. Dikatakan di sini, tetapi dalam menjalani ini kita tidak sendiri, saudara. Ya, kita tidak sendiri, tapi ada penolong yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Tuhan tahu dunia ini jahat. Di dunia ini di bawah kekuasaan iblis, saudara. Ya, iblis diberi kuasa atas dunia ini. Dia bertujuan untuk Tuhan uji. Sebetulnya bukan Tuhan mau serahkan kita sama iblis, enggak. Makanya diberikan penolong sama kita, asal kita mau datang sama Tuhan, saudara, dijagai, dilindungi, diluputkan, diberi kemenangan. Gak ada yang bisa melawan saudara kalau Tuhan menyertai saudara. Makanya yang iblis lakukan adalah menjauhkan saudara dari Tuhan. Itu saudara harus sadar. Ketika saudara menjauh dari Tuhan, maka iblis yang dikatakan bagaikan singa mengomong mencari mangsa yang dapat ditelannya, dia akan langsung mendekati, menguasai kehidupan manusia. Kalau manusia dikuasai oleh kuasanya, itulah yang saudara lihat. Marah, kepahitan, sakit hati, gak bisa ngampuni, pemarah begitu, bahkan melakukan banyak hal yang jahat. Itu bukan manusia, tapi dia dikuasai. Makanya Tuhan bilang lawan kita bukan darah dan daging, bukan orang yang di depan saudara, itu lawan kita, tapi penguasa, penghulu, pemerintah roh jahat di udara, di angkasa, itu lawan kita ya. Nah dikatakan di sini, Tuhan tahu manusia gak punya kekuatan, makanya Tuhan beri penolong agar kita kuat, yaitu Roh Kudus. Makanya jangan menghujat Roh Kudus. Dia adalah jaminan keselamatan kita. Dia adalah materai milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan, dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi dikatakan di sini, sehingga dikatakan dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti bisa melewati dengan kemenangan, dan kita akan mengenali Tuhan dan pertolongannya, dan kita bisa berkata seperti Daud. Mazmur 46 ayat 2, ada yang tahu hafalannya ayatnya apa? Allah itu sebagai penolong sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti ya saudara. Kita bisa berkata begitu ketika kita mau menghadapi setiap proses, seperti Daud mengalami banyak proses kehidupan saudara. Ketika dia diproses memang gak enak ya, tapi dia selalu melihat pertolongan yang ujung-ujungnya pasti itu hari depannya penuh harapan. Amin. Jalanin aja. Kalau kemarin bahan kul kita apa? Siapa yang kul? Menikmati proses tuh, nikmatin aja. Hari ini ngadepin ini ya udah, saudara diam dulu, saudara renungkan apa jawabannya seturut firman Tuhan, saudara minta kekuatan Roh Kudus melakukannya, dan saudara lihat kemenangan, maju lagi. Ntar ngadepin lagi, tapi itu akan membentuk manusia kita yang berbeda saudara, membentuk manusia ilahi.
di mana kita berbeda dengan dunia. Melalui proses-proses itu kita akan terbentuk. Ya, prajurit Tuhan itu terbentuk tubuhnya. Kenapa? Karena dia dilatih sedemikian rupa. Begitu juga Tuhan sedang melatih kita melalui proses demi proses yang ada. Ya. Yang kedua, jalan kebebasan. Bagi umat Kristiani, Jumat Agung sesungguhnya adalah hari proklamasi kemerdekaan. Ya, Tuhan bebaskan kita. Nah, kedua, jalan di atas mengantarkan setiap umat untuk masuk ke dalam jalan keberhasilan dan jalan kerajaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, yaitu melalui penderitaan kita harus hadapi, saudara, dan juga melalui kemenangan, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus memberi kemenangan buat kita. Nah, dua jalan ini yang saudara percaya, jadi saudara hadapi setiap prosesnya. Yang kedua, saudara percaya bahwa kematian Tuhan adalah proklamasi kemerdekaan kita. Kita menjadi manusia yang berbeda. Maka berikutnya, kedua jalan itu akan membawa kita masuk ke dalam jalan keberhasilan dan jalan kerajaan. Ada kemuliaan, tidak ada kemuliaan tanpa salib, seperti teladan yang Tuhan Yesus lakukan buat kita ya. Ini teladan Yesus, Filipi 2 ayat 6-9 nggak mungkin. Coba dibaca dulu ya. Kita tolong Agus baca. 6 sampai 9. Sini Gus, nggak bisa kelihatan. Kecilan Ibu. Dia pakai terus matanya. Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin ya. Jadi pertama, teladan Yesus adalah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah, sebagai hak yang harus dipertahankan, sebagai milik yang harus dipertahankan. Pertama, saudara harus belajar begini, jangan istilahnya seperti satu contoh yang dilakukan oleh seorang pengusaha, saudara. Pengusaha se-Asia Tenggara loh, saudara, hebat ya. Tapi tugas pelayanan di gereja ngapain? Di parkiran mobil, parkirin mobil-mobil, saudara. Anak buahnya diparkirin sama dia, saudara. Itu belajar kerendahan hati, tidak mengambil jabatannya sebagai pengusaha besar, sebagai hak yang harus dipertahankan. Dia mau pelayanan dalam bentuk apapun, saudara. Seorang direktur beresin itu sepatu-sepatu anak-anak sekolah minggu disusunin, saudara. Itu adalah proses kerendahan hatian. Mau gak saudara dipercaya pelayanan apapun juga, yang namanya pekerjaan baik saudara lakukan tanpa memperhitungkan jabatan siapa saya. Nah, itu sudah Tuhan beri teladan. Dia Tuhan, saudara. Dia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara lihat kemarin Yesus diludahi mukanya. Saudara lihat pakaiannya disobek, dia dicambuk, dia dicambuk sedemikian rupa sampai ditusuk, dibilang haus, dikasihnya air asam, saudara. Ya. Lalu pakai mahkota aur asam ya. Dikasih mahkota duri, saudara. Coba, itu penghinaan, tapi dia terima. Begitulah teladan yang harus kita ikuti, terima aja, amin. Jalankan aja segala yang baik itu datang daripada Tuhan tanpa kita harus mempertahankan siapa kita. Yang kedua, teladan Yesus, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang dikatakan hadapi prosesnya, nikmatin proses. Nikmatin aja prosesnya. Tuhan mau izinkan apa, percayalah kita di tangan penjunan yang hebat. Amin. Saudara dan saya, kita ada di tangan penjunan yang hebat. Siapa namanya, saudara? Yesus. Di tangan penjuna, saudara, pasti akan jadi indah pada waktunya. Tuhan mau bentuk seperti apapun, udah terima aja. Walaupun kadang sakit kita harus hadapi, tapi percayalah Tuhan masih menyertai kita. Amin. Ya, seperti Pak Irwan, gak mudah ya Pak Irwan ya, tapi saya percaya nikmatin prosesnya. Tuhan izinkan, tapi Tuhan beri kekuatan. Go, Pak Irwan. Iya. Go. Bangkit ya, tetap semangat ya. Karena kita percaya ada pengharapan bagi kita semua orang-orang percaya, saudara. Ada janji besar di depan saudara. Dan janji yang Tuhan berikan bukan janji ecek-ecek, bukan janji yang biasa, janji yang luar biasa. Amin. Saudara bayangkan, ini kemuliaan kekal.
Tidak ada ratapan kesakitan. Ya nanti kita akan bahas juga ya tentang surga. Saya udah bahas di pemuritan. Saya pikir di pemuritan minggu ini saya akan ulang kembali karena sayang sekali kemarin itu pas bicara tentang surga, pas kita ternyata pas hari apa waktu itu ya? Kamis putih ya, banyak banget yang nggak hadir. Biasanya 70 hadir, kemarin itu cuma 40-an ya. Saya nggak dengar, saya akan mengulang kembali. Juga di hari Jumat kemarin banyak yang nggak hadir karena hari Jumat, hari Kamisnya itu karena Kamis putih. Nah hari Selasanya juga karena saya majuin jamnya jam 5 sore. Jadi banyak yang nggak baca juga cuma sedikit. Jadi minggu ini saya akan ulang kembali di pemuritan yang kemarin. Yang udah dengar tambah pinter, yang belum dengar jadi ngerti. Amin. Kadang-kadang kita harus memang nunggu teman-teman kita lainnya supaya kita bisa rapture bareng-bareng ya. Saya janji ya di pemuritan saya berjuang untuk semua bisa rapture. Yang belum ikut pemuritan segera ikut pemuritan. Mumpung belum 100. Ya. Mumpung belum 100. Sebetulnya udah 100 lebih anggota pemuritan, tapi yang datang ganti-gantian dulu. Makanya saya bilang, kenapa sih nih nggak semua coba plek hadir? Ya oke lah kita tambah kuotanya, nggak apa-apa gitu kan. Nah jadi saudara belajar, saudara ada di camp GOB. Harusnya saudara semua memulai lebih dahulu menjadi teladan buat mereka. Saya akan sedang mencari mentor-mentor untuk kita masuk breakout room ya. Jadi nanti akan dipisah jadi 6 atau 7 ya. Jeki dipersiapkan untuk itu ya Jeki. Gimana caranya saya masih belum ngerti, tapi coba Jeki pelajari gimana caranya bisa menjadi breakout room. Nanti kita diskusikan siapa mentor-mentor yang kita akan pilih. Jadi semua harus lebih maksimal karena selama ini ayat hafalan 70 orang nunggu satu-satu, semua dengerin satu-satu ayat hafalan dia satu-satu. Memang gak maksimal banget sih gitu ya. Makanya kalau di breakout room nanti mentornya yang akan membina 7 orang mungkin begitu untuk ayat hafalan dan juga bisa lebih banyak sharing dengan apa yang tadi dibahas begitu. Nah jadi oleh karena itu saudara, pemuritan bukan hanya bicara tentang GBI Duta Permai. Semua. Kemarin saya ikut seminar media digital. Itu bicara khusus untuk pemuritan. Dispesialkan untuk pemuritan. Jadi saudara yang belum bergabung di sini, saudara sudah sangat ketinggalan, saudara. Ini kegerakan. Ini bukan bicara hanya ide-ide saya aja, enggak. Saya yakin banget. Saya lagi duduk, tiba-tiba Tuhan bilang, buat pemuritan. Sebelum ini booming, saudara, Tuhan bilang buat pemuritan. Seminggu 2 kali. Setelah itu saya mendengar semua bicara pemuritan, semua gereja Maniko bicara pemuritan, GBI bicara pemuritan, semua bicara pemuritan. Karena kita sedang siap masuk dalam tuayan yang terbesar dan terakhir, Pentakosta ketiga. Bagaimana saudara memuridkan kalau saudara hari ini tidak jadi murid? Semua harus belajar jadi murid untuk siap memuridkan. Karena kita sedang dipilih Tuhan menjadi penuntas amanat agung. Amin. Kita harus jadi penuntas amanat agung. Siap saudara, harus banyak dengar. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, Yesus sudah melakukan itu. Mari kita belajar untuk melakukannya. Nurut aja, walaupun sakit, walaupun gak enak, mingkem nih mulutnya, jalani prosesnya dan lihat selalu kedahsyatan Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau kita pelajari. Ya, ia tidak mengambil setara lagi kok, mengambil upah hamba taat sampai mati. Dampaknya ia ditinggikan ya. Dampaknya ia ditinggikan dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Tujuannya supaya dikatakan setiap lutut bertelut. Saya percaya dengan proses direndahkan, saudara siap ditinggikan. Per itu kalau ditekan paling bawah, dia akan lompat paling tinggi. Ya, jadi direndahkan kayak apa? Terima aja. Amin. Sama-sama katakan terima aja. Ya, jangan protes-protes lagi, jangan komplain-komplain aja, komplain lagi, tapi udah ya nurut aja saudara. Kesepakatan bersama pemimpin akan membuahkan suatu hal yang besar. Kita akan melakukan banyak hal yang besar. Kalau dikatakan tentang menara Babel, Tuhan bilang kalau begini terus tidak ada yang mereka kerjakan yang tidak akan berhasil. Ketika ada unity, kita akan lakukan perkara yang lebih besar. Amin. Yang penting jangan lagi ya, ini dimensi yang lama ya. Ini adalah periode-periode yang lama ya, atau masa-masa yang lama, yaitu yang seringkali karena dengar aja kita kesel, karena yang kita lihat kita marah, karena kita hadapi kita kecewa, ujung-ujungnya kita mundur. Itu nggak boleh lagi ada hari ini.
Di tahun the year of integrity, di mana Tuhan sedang melihat integritas saudara, di mana Tuhan sedang mencari mempelainya, di mana waktu pengangkatan sudah segera tiba. Tuhan tidak bisa menunda-nunda waktu lagi. Dengar saudara, Tuhan memang mau semua manusia selamat, tetapi banyak manusia yang tidak mau dengar, tidak mau datang. Akhirnya mereka tidak menerima yang dijanjikan Tuhan, yaitu kemuliaannya. Jadi oleh karena itu, relakan diri kita diproses Tuhan melalui salib yang Tuhan izinkan kita pikul. Dengan tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan, kita pasti sampai kepada tujuan panggilan Tuhan, yaitu sebagai penuntas amanat agung. Amin. Kemuliaannya pasti menyertai kita. Puji Tuhan. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman yang Tuhan bukakan buat kami pada siang hari ini. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih untuk proses-proses yang Tuhan izinkan di depan kami, yang menyempurnakan hidup kami dan karakter kami ya Tuhan. Bentuk terus kami sampai kami mempunyai gaya hidup kerajaan surga ya Tuhan. Ini kami, utus kami, proses bentuk kami terus sampai kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Mari saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Debbie lagunya salibnya. Yang belum dapat silakan saudara bisa minta ke depan. Yang belum dapat anggurnya itu Andre minta. Andre di belakang. Nanti jalan. Debbie juga. Anggur jamuan silakan. Haleluya, haleluya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di mana kita saat ini menerimanya adalah persekutuan kita dengan Tuhan? Mari saudara kita menghadap. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur di mana kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari saudara kita minum. Mari saudara kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kalian bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu darah-Mu tercurah bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami kembalikan hormat kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang